Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat membuka pikiran dan hati kami untuk dipimpin, dituntun oleh firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari Yeskiel 33 ayat 10 dan 11 yang berbunyi demikian. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita semua pernah kehilangan kesabaran. Sebagai orang tua, kita bisa sangat mengasihi anak-anak kita, tetapi ketika mereka terus melakukan kesalahan yang sama, kesabaran kita bisa habis. Kita mungkin berkata, sudah berapa kali saya bilang. Kita ingin mereka berubah, tetapi mereka kembali melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, kalau manusia bisa kehilangan kesabaran, tapi Tuhan tidaklah demikian. Dalam Yeskiel 33, bangsa Israel hidup dalam dosa dan pemberontakan. Mereka sudah berkali-kali diperingatkan, tetapi tetap berjalan dalam jalan mereka sendiri. Namun apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak berkata, sudahlah, biarkan mereka binasa. Sebaliknya Tuhan berkata, berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan bukan hanya sekali memanggil, berbaliklah. Ini menunjukkan hati Tuhan yang sabar. Tuhan melihat dosa dengan serius karena Dia kudus. Tetapi kekudusan Tuhan tidak berarti Dia cepat membuang manusia. Justru karena kasih-Nya Tuhan terus memanggil manusia untuk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran Tuhan bukan berarti Tuhan membiarkan dosa. Kadang kita salah mengerti kesabaran Tuhan karena Tuhan belum menghukum, kita menganggap semua baik-baik saja. Padahal tidak demikian. Tuhan sabar bukan karena dosa tidak penting. Tuhan sabar karena Dia memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya, ketika anaknya salah, ia tidak langsung meninggalkan anak itu. Ia menegur, mengingatkan, bahkan menunggu perubahan. Demikian juga dengan Tuhan. Kesabaran Tuhan bukan izin untuk terus hidup dalam dosa. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk kembali. Bapak Ibu, Tuhan juga tidak berkenan kita binasa. Ayat 11 mengatakan, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi Ia berkenan kepada pertobatan. Ini memperlihatkan hati Tuhan. Tuhan tidak sedang mencari alasan untuk menghukum kita. Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup. Karena itu kalau hari ini kita masih ditegur oleh firman Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati. Kalau Tuhan masih mengingatkan kita tentang sesuatu yang salah dalam hidup kita, itu justru tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Jangan kita berkata, nanti saja saya berubah. Kita tidak tahu berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Karena ketika Tuhan memanggil hari ini, maka jawablah hari ini. Dan kembali kepada Tuhan adalah respon terhadap kasih-Nya. Pertobatan bukan hanya merasa bersalah, pertobatan berarti berbalik Allah. Kalau selama ini kita berjalan menjauh dari Tuhan, kita kembali kepadanya. Kalau ada dosa yang kita pelihara, kita tinggalkan. Kalau ada hati yang keras, kita lembutkan di hadapannya. Dan kabar baiknya kita kembali kepada Tuhan dengan kekuatan sendiri. Di dalam Kristus kita melihat kasih yang terbesar. Tuhan Yesus datang bukan untuk membiarkan kita tetap tinggal dalam dosa, tetapi untuk menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita kembali kepada Allah. Bapak Ibu, jadi hari ini jangan melihat kesabaran Tuhan sebagai sesuatu yang biasa. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan yang sangat berharga.
Mungkin ada sesuatu yang selama ini Tuhan sudah berulang kali ingatkan kepada kita. Jangan tunggu sampai keadaan menjadi buruk. Dengarkan suaranya. Berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu sabar kepada kami. Kami yang sudah sering berulang-ulang melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan kami terus mengecewakan hati Tuhan. Tetapi dengan sabar Tuhan, Engkau terus memanggil kami untuk berbalik. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesabaran Tuhan. Ajarkan kami untuk mau berbalik dan tidak mengulangi dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.